Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Ibu Tunjung Puitika, kasih sampah spesifik. Kepada Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di sini ada Bapak Kabid dari DLH Kota Bekasi, Pak ya. Kemudian ada Pak Sekretaris Camat, kemudian Pak Lurah di sini saya lihat juga. Kemudian ada dua ya. Ada juga Ibu Ketua BSP ya, Kota Bekasi. BSIP. Baik. Ya. Oke. Kemudian ada juga Pak RW biasa komunikasi sama saya. Kemudian saya lihat ini ibu-ibu, wah banyaknya ibu-ibu ya. Yang bapak-bapaknya sedikit. Baik, mungkin ini dari bank sampah mungkin ya, anggota bank sampah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau saya lihat di sini ternyata Kota Bekasi ini sudah banyak ya bank sampahnya. Apakah masih perlu nih dibentuk BSI atau PDU? Perlu nggak ya? Masih kan? Masih. Baik. Jadi dalam tahun 2018. Jadi 2018 ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pengelolaan Sampah mempunyai program penyediaan sarana dan prasarana terutama di 6 kabupaten kota di daerah Das Citarum. Jadi latar belakangnya seperti itu ya. Keterkaitan bantuan prasarana ini terkait dengan Sungai Citarum, Bapak Ibu sekalian sebetulnya ya, di mana Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang dialiri oleh Sungai Citarum. Oleh karena itu kita di Kota Bekasi kita menyampaikan ada fasilitas yang akan dibangun, yaitu berupa bank sampah induk dan motor sampah yang kita berikan ya. Untuk motor sampah itu ada 5 unit, seperti itu. Nah, latar belakangnya sebetulnya kita mau ada program Citarum Harum ya, Ibu Bapak sekalian kalau sudah pernah dengar. Di mana kondisi Citarum pada saat ini kita ambil pada tanggal 5 Desember bulan ini. Begitu musim hujan tiba, ini yang terjadi. Seperti itu. Begitu hujan, itu sampahnya bukan main seperti ini, kemudian ada juga di situ alatnya dan itu seharinya itu tidak mampu mengambil sampah sebanyak itu seperti itu. Kemudian dilihat dari kondisi itu maka Presiden mengeluarkan nih peraturan Presiden ada di nomor 15 tahun 2018 tentang pengendalian percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Das Citarum seperti itu. Nah, melalui Perpres ini maka beberapa kementerian itu tergabung di dalam kegiatan ini karena itu untuk kebetulan di Direktorat Pengelolaan Sampah ya ini yang kita sediakan, kita berusaha untuk membuat fasilitas pengelolaan sampah ya. Mengapa? Tujuannya apa? Ini untuk mengurangi dan memfasilitasi sampah yang ada di lingkungan Ibu sekalian ada sarananya. Jadi tidak dibuang ke sungai. Tapi saya yakin kalau di Bekasi sudah tidak dibuang ke sungai ya. Bersih kah? Nah, itu saya nanti lihat ya. Terkait dengan Adipura juga Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Nah, di Kota Bekasi sarananya yang kita berikan itu ada 1 unit bank sampah induk yang dibangun di sini ya, di sekitar Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga 5 unit motor sampah roda 3. Mangga nanti ya. Ya, Baktor. Mungkin nanti silakan saja untuk dengan bekerja sama dengan Bapak dari DLH ya. Mungkin ditempatkan di mana yang memang memerlukan ya Pak ya. Silakan saja itu nanti didistribusikan. Kemudian ada juga kita ada 10 tempat sampah terpilah. Ini nanti kita berikan juga. Mungkin nanti bisa diinikan ya di RT mana, RW mana seperti itu ya didistribusikan. Lanjut, next. Nah sebetulnya kalau menurut ada aturannya, Bapak mungkin ini bahasa dewa ya. Ada aturannya, kita punya peraturan pemerintah itu ada di nomor 81 tahun 2012. Di sini sebenarnya kegiatan pengelolaan sampah itu ada 2 macam. Yang pertama ada pengurangan, yang kedua ada penanganan ya. Kalau pengurangan itu memang dipilah di sumbernya, dikelola di sumbernya.
saya yakin ibu-ibu di sini udah paham ya untuk mengelola sumbernya, termasuk pemilihan di rumah tangga atau sebagainya. Nah, kemudian ada penanganan sampah juga. Ini biasanya sudah masuk ke pengelolaannya di Dinas Lingkungan Hidup seperti itu ya. Jadi orang masuk ke ke TPA atau sisa sampahnya itu sudah nanti diolah di TPA ya untuk penanganan. Jadi ada dua sebetulnya untuk. Nah, sebenarnya di sini dilihat komposisi sampah itu sebetulnya apa sih gitu ya. Ada beberapa jenis di sini, ada sampah organik, itu ada sisa makanan, ada dedaunan. Biasanya di rumah tangga sebetulnya kebanyakan itu ya. Kebanyakan adalah sampah organik seperti itu. Kemudian juga ada kantong belanja di sini, ada kemasan minuman gelas. Itu biasanya dihasilkan tanpa kita sadari sebetulnya ya. Sampahnya. Kemudian ada kertas, plastik, logam. Kemudian juga ada kemasan bekas pestisida atau baterai bekas, ini biasanya yang mengandung B3 ya, B3. Mungkin pengelolaannya itu harus khusus. Kemudian ada sampah lainnya. Nah, ini biasanya residu ya, tidak bisa diapa-apakan kan, biasanya masuk ke TPA atau tempat pemasaran akhir. Nah, ini kalau sudah dipilah seperti ini di rumah tangga ataupun nanti di BSI, sebenarnya pengelolaannya itu akan lebih mudah seperti itu Ibu ya. Itu kalau organik kita biasa ya untuk membuat pupuk ya. Saya kira ini sudah biasa, Pak RW juga sudah melakukan itu. Kemudian untuk kantong belanja ini usahakan untuk tidak yang sekali pakai ya. Tapi kita usahakan juga memakai yang bisa dipakai berkali-kali. Kemudian di sini ada yang untuk sebagai produk daur ulang, gitu ya. Untuk kertas biasanya dia bernilai ekonomis seperti itu. Kemudian ada untuk yang mengandung B3, ini biasanya kita kembalikan lagi ke pengelola yang berizin untuk limbah B3 ya. Kemudian biasanya kalau untuk sampah ini yang tadi itu residu, kita masuk ke TPA seperti itu ya. Ini untuk pengolahan sampah. Ini nanti terkait dengan DLH sebetulnya, kita punya secara nasional itu punya target pengurangan sampah 30% sampai 2025 dan kemudian 70% di 2025 untuk penanganan. Jadi target nasional kita ini. Saya kira untuk Bekasi ini kontribusinya banyak nih di bagian pengurangan ya, untuk Bekasi bersih di 2025 ya, yang 30% itu. Ya. Dan saya harapkan lebih banyak lagi nih dibangun bank sampah juga atau diaktifkan lagi ya. Seperti tadi cuma 37 yang aktif saya kira ya di Bekasi ya. Berapa? Oh, di sini saja. Oh, oke. Berarti tahun ini targetnya nambah ya. Ini contoh-contoh untuk mengurangi saja reduce ya, pencegahan dan pembatasan sampah nih di tingkat individu atau komunitas. Bisa dilakukan dengan seperti di kegiatan ini kita biasakan tidak menggunakan plastik ya. Kemudian kurangi kantong plastik belanja. Saya kira di Bekasi sudah mulai nih ada perdanya Pak ya. Kemudian alat makan minuman. Nah, ini saya kira ibu-ibu sudah terbiasa nih, harus terbiasa. Kemudian biasanya kita biasakan bawa tumbler ibu-ibu sekalian ya. Bawa tumbler. Nanti sebenarnya kita ada tumbler juga Bu ya, bisa untuk dipakai ya. Oke. Kemudian lanjut, ini reuse sudah biasa ya di tingkat rumah tangga. Next. Ini ada reuse. Nah, untuk reuse misalnya kalau di kantor nih kertasnya harus bolak-balik seperti itu ya. Kemudian memanfaatkan kemasan bekas, ini biasanya ibu-ibu kreatif nih, jadikan daur ulang seperti apa ya, biasanya ada tas, ada ini ya. Nah, ini contohnya nih, udah kreatif seperti ini. Ini dari kompos, siap. Ya. Ini contoh-contohnya saya kira Kota Bekasi udah kreatif seperti ini ya. Ada tas mungkin. Nah, ini recycle nih. Recycle itu daur ulang sampah ya. Kegiatannya bisa dengan pengomposan. Ini kemudian pilah sampah ya. Kemudian produk kreatif seperti ini nih. Ibu-ibu sekarang udah kreatif ya seperti ini nih. Cakep deh. Nah, itu terus
kita mulai nabung di bank sampah, kemudian contohnya memanfaatkan kain perca biasanya nih. Ibu juga nih semuanya. Mungkin untuk bank sampah mana tadi Wijaya Kusuma Pak ya? Kita ada kompos ya, sama pupuk cair kan? Oke. Iya, siap. Lanjut. Nah, sebetulnya ini beberapa manfaat saja dari bank sampah. Ada untuk aspek lingkungan, secara sosial ekonomi maupun secara apa nih? Pendidikan ya, saya kira. Ini dari 3 aspek ini bank sampah memberikan kontribusi yang yang baik, selain untuk menjaga lingkungan juga mempunyai nilai ekonomisnya. Nah, kemudian ini adalah contoh saja pengelolaan sampah 3R melalui bank sampah. Ini ada merupakan strategi ya. Sebenarnya bahasa dewa nih. Lanjut Mas. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian sudah paham nih ya kalau sebagai anggota bank sampah ya. Saya kira untuk bank sampah unit memang seperti ini ya. Nah, nanti untuk bank sampah induk yang di sana itu merupakan dari bank sampah unit itu nanti akan ke bank sampah induk ya. Setorkan kemudian dikelola lebih lanjut seperti itu ya. Jadi fungsinya agak beda ya Bu ya. Kemudian lanjut. Oh, ini sama saja. Oh, sebentar. Nah, ini saya highlight aja untuk kompos atau pupuk. Sekarang kita sudah bekerja sama atau membuat MOU dengan PT Pupuk Indonesia. Jadi semoga saja ini bisa nanti dijual ke PT Pupuk Indonesia ya. Tapi tentunya dengan standar dari PT Pupuk itu seperti apa. Jadi yang kita kompos yang kita buat itu sebenarnya nanti bisa bernilai lebih ya Pak ya, kalau kita sudah punya yang menggunakannya seperti Pupuk Indonesia ini yang kami sampaikan. Kemudian lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sekian saja penjelasan atau penyampaian materi dari saya. Karena saya melihat ini Bekasi sudah mulai maju ya, semoga lebih bisa ditingkatkan. Amin. Nah, kemudian kalau memang program kita di 2019 itu mungkin masih ada bantuan di Kota Bekasi, tentunya akan ditambahkan lagi dengan kabupaten lain. Kalau memang kita evaluasi, kalau memang ini bagus nih Pak ya BSI-nya tahun ini seperti apa, kita evaluasi. Tentunya itu akan menjadi dasar kita untuk memberikan lagi sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga di kelurahan ini bisa lebih tertangani lah sampahnya ya, seperti itu kita harapkan ya. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai salah satu program pemerintah Kota Surabaya, Pusat Daur Ulang Sampah Jambangan hadir untuk mengolah dan memilah sampah agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi lingkungan. Dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, PDU Sampah Jambangan memiliki luas sebesar 2.910,54 meter persegi. Dioperasikan sejak Juni 2016 oleh Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, PDU Sampah Jambangan menerima rata-rata 100 ton sampah per bulan. Di sini terdapat rumah kompos, mesin pengayak, mesin pencacah, alat timbang, serta konveyor untuk memilah sampah. Sehingga sampah yang terbuang ke TPA Bendowo semakin berkurang. Kemudian
dibedakan menjadi dua bagian, organik ataupun anorganik. Di PDU Sampah Jambangan ini, setiap bulannya menerima 6 ton sampah anorganik. Sampah tersebut kemudian dijual kepada para pengepul, lalu hasil penjualan tersebut dibagikan kepada para pekerja pemilah sampah. Sedangkan untuk sampah organik jumlahnya mencapai 60 ton per bulan. Sampah tersebut kemudian diolah untuk menjadi pupuk kompos. Pengolahan tersebut membutuhkan waktu kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Setiap bulannya 15 ton kompos dihasilkan oleh PDU Jambangan. Kompos tersebut kemudian digunakan untuk seluruh taman kota yang ada di kota Surabaya. Bahkan warga Surabaya bisa memanfaatkan kompos tersebut secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP Surabaya. Dari hasil pemilahan dan pengolahan sampah ini, PDU Jambangan menghemat lebih dari 11 juta rupiah per bulannya. Dan sisanya 34 ton residu dari PDU Jambangan ini akan dibawa ke TPA untuk proses lebih lanjut. Inilah upaya kota Surabaya yang mampu mengelola sampah secara mandiri. Mari wujudkan Kota Surabaya dan Indonesia bersih sampah 2020. Baik, itu tadi materi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Acara selanjutnya materi Bank Sampah dari Bank Sampah Induk Patriot Bekasi. Kepada Bu Endang dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Bank Sampah Induk Patriot. Ini hanya mau akan menyampaikan mengenai program strategis BSIP. Kita akan mengulas sedikit tentang BSIP sebelumnya. Mungkin saya yakin juga yang lain sudah banyak yang tahu ya tentang BSIP. Kita akan mengingatkan kembali. BSIP itu apa sih? BSIP adalah Bank Sampah Induk Patriot. Merupakan lembaga non-kedinasan yang dibentuk oleh Dinas LH pada bulan Oktober. Dan kita sudah dikukuhkan oleh Wali Kota juga pada tanggal 29 Oktober 2016. Jadi sudah hampir 2 tahun. Tugas pokok kita yaitu mendukung program pemerintah kota. Intinya adalah mengurangi sampah yang ke TPA. Tadi sudah disampaikan bahwa targetnya adalah 30%. Kita masih jauh dari 30%. Tapi kita akan menuju ke sana ya. Nah, di Bank Sampah Induk, ini struktur organisasinya seperti ini ya. Ada pelindung. Pelindungnya adalah Bapak Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Kemudian ada penanggung jawabnya, yaitu Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup. Kemudian ada penasehat, ada pembina. Di sini ada direktur, wakil direktur. Kemudian ada sekretaris. Sekretarisnya kita ada 2. Alhamdulillah hari ini sekretarisnya ada salah satu yang bisa hadir. Yang lainnya rumahnya kebanjiran, nggak bisa hadir hari ini. Saya pun tadi terlambat karena beresin air dulu. Air sempat masuk ke rumah dari tadi malam. Kemudian kita ada, ini bendahara. Bendahara ini ada 1, tapi sekarang karena dengan perkembangan BSIP yang makin pesat programnya, juga banyaknya BSU, sekarang dibantu oleh wakil bendahara. Jadi sekarang ada 2 ya. Kemudian kita dalam operasionalnya sehari-hari untuk melakukan aktivitas, kita dibantu oleh, ini masih 5 bidang. Sekarang udah ada 6 bidang.
Ini ada bidang pembinaan dan pengembangan, ada bidang kemitraan, ini bidang pelatihan dan keterampilan, bidang kelembagaan, bidang produksi, ada satu lagi bidang komunikasi dan informasi, Kominfo. Jadi sekarang ada Kominfonya. Karena itu kalau dilihat di Facebook, di Instagram, sekarang udah ada BSIP ya. Itu yang mengurusi bagian Kominfo. Nah, kemudian kita dibantu oleh ujung tombak kita untuk di wilayah-wilayah. Ini dulu masih ada 6 koordinator wilayah. Kenapa dulu 6 koordinator wilayah? Di 2 kecamatan dulu ada 2, dijadikan 1 koordinator wilayah. Karena memang orangnya sangat terbatas. Sekarang bank sampah sudah banyak anggota yang memang cukup bagus, maka kita masukkan ke dalam koordinator wilayah. Jadi sekarang udah ada 12. 12 itu jadi tiap kecamatan sekarang ada. Masing-masing kecamatan sudah ada koordinator wilayahnya. Nah, ini visi kita mewujudkan bank sampah yang sehat dan produktif se-Kota Bekasi. Harus sehat dan produktif. Makanya kita pantau terus bagaimana reduksinya tiap bulan, bagaimana kemajuannya, apakah menurun atau naik, apakah ada inovasi atau tidak. Ini akan menunjukkan kesehatan maupun produktivitasnya. Kita akan pantau terus di sini. Nah, visinya mengikuti visi tadi, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitasnya bank sampah. Sekarang jumlahnya bank sampah yang ada di Kota Bekasi seluruhnya yang aktif ada 223. Udah 223. Kemudian kita juga mempunyai misi meningkatkan SDM bank sampah, yaitu dengan melalui pelatihan-pelatihan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang di sini pernah mengikuti pelatihan yang kita adakan, atau mungkin yang diikuti oleh LH. Jadi sudah banyak pelatihan yang kita adakan ya melalui BSIP. Memang BSIP kita ini, Bank Sampah Induk di Kota Bekasi ini agak berbeda dengan Bank Sampah Induk di kota lain. Kalau Bank Sampah Induk di kota lain mungkin lebih mengarah kepada lapak. Kalau di kita ada lapaknya, tapi juga ada pengembangannya. Makanya sering Korwil mendampingi ibu-ibu di BSU ya. Sosialisasi, pendampingan, pembinaan. Jadi berbeda dengan bank sampah yang lain. Karena itu kita berharap dari situ nanti bank sampah akan berkembang, akan bertambah terus. Kemudian kita juga berbeda. Kalau di bank sampah induk yang lain biasanya pemilahan diadakan di bank sampahnya. Kalau kita sesuai dengan undang-undang pemilahan dan pengurangan memang dimulai dari rumah. Sudah dilakukan semua kan? Ya. Jadi kalau memang di Bekasi memang sudah dari rumah itu sudah dipilah. Jadi sampai di bank sampah sudah terpilah, tinggal yang kering. Nanti akan kita tingkatkan dengan kompostingnya. Kita juga akan meningkatkan hubungan kemitraan, meningkatkan sarana prasarana, meningkatkan upaya pengelolaan sampah. Ini kita ada 12 kecamatan, 56 kelurahan dan jumlah RW-nya 1013. Nanti kalau di Mustika Jaya ada pengembangan wilayah, berarti nanti RW-nya akan bertambah lagi. Jumlah penduduknya sekitar 2,6 juta atau 2,7 ya sekarang. Nah, pada saat ini kita memang punya sasarannya, target bahwa di tingkat tiap kelurahan itu ada BSU yang mempunyai composting, ada BSU yang mempunyai kerajinan. Kemudian kita juga ada Bekasi Collecting Center. Nah, composting ini sekarang kita dan kerajinan ini sekarang sudah ada lebih dari 27. Kalau composting sekarang udah ada 15 lebih. Ada BSU yang sudah melakukan, termasuk di Mustika Jaya, di Wijaya Kusuma. Kemudian di wilayah lain juga sudah ada yang melakukan. Nah, ini nanti akan kita tingkatkan untuk composting, apalagi sudah ada kerjasama dari KLHK dengan pihak PT Pupuk Indonesia.